Halo, di Hai. episode kali ini kita mau ngobrol soal ketika cita-cita tidak sesuai kenyataan. Kan katanya segala sesuatu dimulai dari mimpi katanya, Hmm, cita-cita. Nah, nggak nyanyi kamu? apa tuh? Mimpi. Biasanya dia mulai nyanyi mulu. Nah, terus bagaimana dong sikap kita Hmm, ketika mimpi-mimpi kita tuh serasa kok kayaknya jauh banget ya gitu. Cita-cita kita tuh kayaknya jauh mm-mm. sekali untuk rasanya kita Dicapai. raih gitu. Gimana menurut? Gimana sikap Sebetulnya mentalnya? mungkin yang perlu dicek dulu adalah mimpinya itu sendiri, Hmm, gitu ya. hmm. Apakah itu betul mimpi yang dari diri kita, Atau atau mungkin itu mimpi tularan? Gimana nih maksudnya? Mimpi tularan tuh ya, misalnya mimpinya orang, kata Mmm, orang, eh, apa sukses itu hidup gitu yang ya? baik, Mmm, sukses itu kalau punya ini, sehingga akhirnya tanpa disadari kita menerima itu sebagai mimpi kita I gitu. see. Padahal Oke, sebetulnya bisa oke. jadi kita sendiri fine aja tanpa Iya. mimpi itu, atau Mmm, kita nggak di situ sebenarnya gitu. oke. Kalau itu bukan punya kita, ya kan bisa jadi itu akan jadi sesuatu yang kok kayaknya sebenarnya gede gitu, sebenarnya sulit gitu. Iya, iya, karena kita memang tidak ditempatkan Ya, untuk itu gitu ya, untuk mencapai itu gitu. mm-mm. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu mimpi kita, jatuh cita-cita kita yang sesungguhnya atau itu cita-cita tularan? Ya sebetulnya apa ya, kita perlu merasakan sih Mmm, rasanya. mmm, Pada saat kita menginginkan sesuatu, itu rasanya apa? Kalau itu sesuatu yang memang kita inginkan dari dalam hati ya, mhm, bukan dari tularan gitu pikiran, ya, bukan oke. dari pertimbangan, pasti akan ada rasa happy, ada rasa mencintai, kayaknya ada rasa kalau ada di sana itu memang kayak itu yang membuat diri dan Mmm, jiwa kita tuh bersukaria gitu. Kayaknya kalau mmm, kita ada di sana, kita membayangkan ya memang itu yang membuat hidup kita penuh, yang membuat mmm. dan apa hal itu memang berarti buat kita gitu kan. Bisa dibilang gini nggak sih, Mm-mm. melakukannya aja bikin kita happy gitu. Iya, Berprosesnya berprosesnya aja aja udah sudah sesuatu yang kita nikmati gitu iya, kan. jadi Ya. seringkali kalau mimpi tularan itu, kita tuh fokusnya ke hasilnya gitu ya. Mm-mm. Dan terkesan, pengen buru-buru untuk mendapatkan hasilnya. Ya, Karena di prosesnya mungkin kita tidak sukai, kita tidak menikmati sama sekali gitu, benar. yang Karena penting yang saya kita dapat tuju itunya ya gitu hasilnya ya. doang. Nah, sehingga pada saat kita belum mendapatkan hasilnya, kita tuh mengalami kekecewaan, Mm-mm. kekhawatiran, wah dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan Betul. kalau itu benar-benar cita-cita asli kita, di prosesnya saja kita sudah merasa senang gitu ya, Iya. sudah merasa happy. Jadi walaupun di prosesnya kita berasa jauh gitu ya, atau berasa kayaknya ada tantangan gitu ya, Mm-mm. itu kita sikapi secara happy juga gitu ya, Iya. ada excitement-nya gitu ya. Betul. Nah, Hmm. itu mungkin termasuk yang kedua. Karena kalau Heeh. yang pertama tadi kemungkinannya kita melihat sesuatu jauh itu karena bisa jadi itu bukan benar-benar punya kita. Oke, oke. Nah, yang kedua bisa jadi itu udah punya kita, Hmm, tapi ternyata kitanya punya mental block, I see. punya Oke. ketakutan, punya rasa tidak Hmm, berdaya. Nah, hmm. kalau yang pertama tadi kan sekedar mengembalikan yang bukan punya kita, ya udah dikembalikan keluar sambil kita menemukan yang punya kita aslinya apa. Oke, Nah, oke. kalau yang kedua ini berarti ini murni pekerjaan di dalam diri. Oke, Karena oke. kita udah tahu itu yang kita Oke. inginkan, tapi kok ada rasa-rasa tidak mampu, takut, Hmm, khawatir. hmm, Nah, itu sebetulnya adalah perasaan-perasaan milik kita yang perlu kita amati ya, gitu. hmm. Oke, 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 oke. Nah, eee, bisa gini juga nggak sih, Mm-mm. seringkali ya, ketika cita-cita tidak sesuai kenyataan ini juga ada faktor kebalikannya. Mm-mm. Kita Kayak, dapat cita-citanya, tapi ternyata, "Lah, kok gini?" Ya, iya iya kan? itu berarti Padahal kan yang pertama tadi ya. iya, kan kalau sisi yang tadi kita kan, "Kok kayaknya gue jauh banget ya," kayaknya cita-citanya tuh jauh gitu untuk mencapai Mm-mm. anggaplah cita-cita finansial ya, kita pengen punya angka X dalam Oke. tabungan kita misalnya. Kayaknya jauh amat ya, seperempat X aja nggak ada misalnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi ini kebalikannya, mungkin dia udah dapat X-nya, Iya. bahkan 2X, tapi, loh
Tapi Oh, ternyata dia tidak mendapatkan rasa yang dia bayangkan Iya. akan dia rasakan. Iya, ini kan kebalikannya dari yang sebelumnya ya. Betul. Nah, ini menurutmu gimana kalau case yang kedua ini? Sama juga Sebetulnya nggak? kalau yang case kedua ini mungkin jauh lebih tanda kutip jauh lebih Terkonfirmasi gitu ya? apa ya? Jauh lebih menyenangkan, bukan menyenangkan. Hah? Kalau yang pertama kan tadi pertanyaannya gimana kalau cita-cita itu sesuatu yang sulit. Berarti kan itu kayak di luar jangkauan. Tapi kalau yang kedua ini case-nya adalah sudah di dalam genggaman, tapi ternyata kok bukan ini ya? Iya, kayak ada yang kosong gitu dalam hidup. Iya, Kan sebetulnya. nggak sesuai kenyataan juga tuh. Iya, sebetulnya. benar. Iya kan? Nah, kalau yang ini sebetulnya berarti konfirmasi bahwa Ini bukan cita-cita kita. bukan, iya. Ya kan? Ini bukan tularan. yang kita inginkan sesungguhnya gitu. Nah, lalu sebetulnya gimana kita mau benar-benar memulai ya? Kan kalau yang tadi kita kan bilang ya, pada saat menjalani proses aja kita udah happy ya gitu ya. Nah, sekarang kan kita mau mulai nih. Gimana kita benar-benar bisa mulai bahwa itu benar-benar cita-cita saya, cita-cita jiwa saya gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Atau human design bisa membantu kayak atau apa bisa membantu gitu? Iya. Gimana? Jadi sebetulnya saya rasa sih tidak ada juga kayaknya orang, kalaupun ada mungkin hanya sedikit ya. Orang yang benar-benar tahu pasti dari awal gitu. Karena semuanya perjalanan. Kalaupun ada mungkin sedikit, tapi sebagian besar orang rata-rata mungkin memulai dengan dorongan yang ada saat itu, walaupun kita belum tahu benar gitu. Apakah ini akan jadi sesuatu? Apakah benar saya pasti akan terus ada di sini gitu. Dan seringkali pikiran-pikiran tentang itu semua, kalau kita benar-benar mau pikirin dari awal, bisa jadi seringkali malah bikin kita berhenti atau nggak mulai-mulai. Ngumet sendiri gitu ya? Iya, karena kita udah kejauhan mikirnya. Tapi sebetulnya kepastian, keyakinan ya, bahwa oh ini benar. Ini benar cita-cita saya, ini benar tujuan saya, sebetulnya itu akan terkonfirmasi along the way gitu. Iya. Sepanjang perjalanan kita akan mendapatkan entah konfirmasi bahwa ini iya, atau bisa jadi konfirmasi bahwa ini bukan. Gitu. Iya. Ya nabrak-nabrak di awal nggak apa-apa lah ya. Ya kan proses. Namanya juga belajar. Waktu kami wedding anniversary, tiba-tiba ada foto kami berdua waktu nikah. Bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang waktu masih muda lah gitu. Sekarang juga masih muda sih ya. Nah, kami melihat foto kami itu gila, ini dua anak muda banget ya gitu. Kayaknya culun gitu ya. Engkau masih anak sekolah. Dua anak muda culun, polos, tetapi nekat gitu. Berani nikah ya, berani mengarungi kehidupan gitu ya. Culun banget ya, sampai akhirnya membawa kami di titik ini gitu ya. Tapi ya ini masih perjalanannya gitu. Nah, gini, di awal memang kita mungkin hampir dipastikan nabrak sih ya. Rata-rata kan gitu ya. Dan nabrak itu sebetulnya juga bukan sesuatu yang buruk masalah. Ya. Nah, artinya bukan sesuatu yang nggak boleh gitu kan. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meminimalisasi tabrakan itu gitu. Menurutmu apa yang bisa membantu? Yang saya bilang bagus tadi itu ya, meminimalisasi, bukan pertanyaan. Jawabannya sih juga nggak tahu. Apa tadi? Meminimalisasi. Disuruh ngulang lagi ya. Gitu. Nah, bagaimana meminimalisasi tabrakan itu gitu. Ya, supaya kita nggak, kadang-kadang kan ada ya nabrak lagi. Kalau di Tuyul dan Mbak Yul tuh gagal maning. Gitu ya. Gimana tuh? Ya paling yang bisa kita usahakan sebetulnya adalah kesadaran kita ya. Oke. Human design bisa membantu nggak dengan bisa, hal itu? Apa bagian-bagian dari human design yang mungkin bisa membantu? Kalau kita bicara bahwa kesadaran itulah yang meredam tabrakan. Seandainya terjadi tabrakan pun kita bisa memaknainya dengan lebih tepat gitu ya, sehingga tabrakan itu tidak malah menggulung jadi yang lebih sakit, tapi akhirnya ya udah nabrak, habis itu apa gitu kan? Ada itu ya, apa back yang muncul itu? Airbag gitu ya. Sebetulnya kesadaran itu kan yang sebetulnya membantu kita untuk memproses. Nah, human design, Gene Keys itu kan membantu kita
menumbuhkan kesadaran tentang hal-hal di dalam diri kita. Oke. Yang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar, kita sendiri nggak paham gitu kan. Tapi begitu ada chartnya, ada blueprintnya, kemudian kita jadi bisa melihat, oh kecenderungan saya seperti ini. I see, oke. Kalau saya tidak sadari, saya tidak proses pola-polanya, emosinya, maka berarti kita jadi tahu, jadi aware ketika pola itu muncul, oh iya ini karena yang itu masih belum diproses, karena yang itu masih ada. Sehingga akhirnya ketika kita nabrak sana nabrak sini, minimal kita bisa menjadikan tabrakan itu sebagai petunjuk, bukan sebagai musibah gitu ya. Ini dia. Jadi hal-hal yang mungkin tidak selaras itu bukan dianggap sebagai cobaan, musibah, tapi sebagai alarm supaya kita balik lagi di track kita gitu ya. Justru yang nanti kita malah bersyukur dengan kejadian-kejadian itu gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut ya tentang apa itu human design, bagaimana Jinki atau individuation handling journey kita bisa tahu ya cita-cita kita yang sesungguhnya seperti apa untuk meminimalisasi tabrakan tadi itu gimana, coba deh cek aja di link description, ada tombol WA di situ, kita juga nanti ada webinar setiap hari Kamisnya, kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin atau bisa private konsultasi atau lakukan individuation and healing journey bareng Rusi. Cek aja deh di tombol link di description situ ya, siapa tahu ada sesuatu yang teman-teman cari selama ini. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. See you.